Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, kembali lagi bersama saya Istighfar. Pada hari ini, kita akan belajar materi tentang menyebutkan dan menjelaskan sifat-sifat cahaya. Adakah di antara kalian yang pernah melihat pelangi ganda? Yang di atas lebih samar dan urutan warnanya terbalik. Yang di bawah Mijiku Hibiniu dan yang di atas Unibihi Fujime. Wah, menarik ya. Mau tahu lebih lanjut? Yuk, simak dulu ini video tentang sifat cahaya. Nanti kakak akan ceritakan di video ini. Yuk, langsung aja kita simak sifat-sifat cahaya. Sebelum mulai, adik-adik tahu nggak sumber cahaya terbesar di bumi? Ya, 100 untuk kamu yang menebak matahari. Matahari adalah sumber utama bagi bumi. Jika tidak ada cahaya matahari, bumi akan gelap gulita. Kamu pun jadi kesulitan untuk melihat benda-benda di sekitar. Kamu bisa saja menabrak dinding atau tersandung batu kalau berjalan di kegelapan. Selanjutnya, yuk kita pelajari 5 sifat cahaya. Yang pertama, cahaya merambat lurus. Cahaya selalu merambat lurus di satu arah selama tidak terhalang benda. Sifat ini dapat dibuktikan dengan melihat sinar senter yang masuk melalui lubang kecil dan membentuk garis lurus. Selain itu, dapat juga adik-adik lihat pada lampu mobil atau motor, lampu sorot di panggung, atau cahaya matahari yang masuk melalui celah ventilasi. 2. Cahaya menembus benda bening. Coba adik-adik lihat jendela di rumahmu. Jendela biasanya dibuat dari kaca agar cahaya matahari dapat tembus dan menerangi ruangan. Atau, pernahkah adik-adik melihat dasar sungai karena airnya jernih? Iya, air yang jernih dapat ditembus oleh cahaya sehingga batuan, tanaman, atau ikan-ikan di dalam sungai dapat terlihat. Yang ketiga, cahaya dapat dipantulkan. Cahaya dapat memantul jika mengenai permukaan yang halus dan mengkilap. Seperti cermin, pantulan cahaya membuat kita bisa melihat bayangan atau memantulkan sinar ke arah tertentu. Cahaya yang dipantulkan jika mengenai permukaan yang licin dan rata, seperti cermin, akan memantulkan cahaya dengan teratur ke satu arah yang disebut dengan pemantulan teratur. Sementara, cahaya dipantulkan jika mengenai permukaan benda yang tidak rata, akan memantulkan cahaya ke segala arah yang disebut dengan pemantulan baur. Sifat pemantulan cahaya yang paling mudah diamati adalah saat adik-adik bercermin. Bayangan dirimu pada cermin terbentuk karena pemantulan cahaya. Sifat bayangan pada cermin bergantung pada jenis cermin yang digunakan. Yang pertama, cermin datar. Cermin datar memiliki sifat bayangan maya, tegak, sama besar, dan terbalik antara sisi kanan dan kirinya. Contoh cermin datar yaitu cermin yang ada di kamar. 2. Cermin cekung atau konkav. Cermin cekung atau konkav bersifat mengumpulkan cahaya. Sifat bayangannya bergantung pada jarak benda dengan cermin. Cermin cekung digunakan pada senter dan lampu kendaraan. Dan yang ketiga, yaitu cermin cembung atau konveks. Cermin cembung bersifat menyebarkan cahaya. Sifat bayangannya adalah maya, tegak, dan diperkecil. Sifat yang keempat yaitu cahaya dapat dibiaskan. Pembiasan cahaya adalah peristiwa perubahan arah cahaya ketika melewati dua medium yang berbeda kerapatan. Pernahkah adik-adik salah mengira kedalaman kolam renang? Dari atas kolam renang terlihat dangkal, tapi ketika kamu masuk ke dalam air, ternyata kolamnya cukup dalam. Nah, peristiwa tersebut terjadi karena cahaya melewati dua medium yang berbeda kerapatannya, yaitu udara dan air. Cahaya yang dibiaskan akan membentuk bayangan dasar kolam yang lebih dangkal dari kedalaman aslinya. Sifat yang kelima, cahaya dapat diuraikan. Siapa yang pernah melihat pelangi setelah turun hujan? Iya, terbentuknya pelangi adalah peristiwa penguraian cahaya matahari yang berwarna putih. Warna putih merupakan kumpulan dari beberapa spektrum warna. Saat cahaya matahari melewati butiran air di udara, cahaya matahari akan dibiaskan. Cahaya putih matahari berpisah dan terurai menjadi Mijiku Hibiniu karena adanya perbedaan panjang gelombang dan sudut ketika cahaya matahari dibiaskan. Nah,
Dari video pembelajaran tadi, adik-adik pasti jadi tahu kan macam-macam sifat cahaya. Baik, sekian dulu video pembelajaran kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.